Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Ratmi Winasih, guru SMP Negeri 5 Sarolangun, CGP Angkatan 9. Adapun definisi pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal (common sense) yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk mau belajar. Yang keempat, guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, guru harus melakukan penilaian kegiatan berkelanjutan. Lalu, keterkaitan dengan kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Aspek yang kedua, minat murid. Dan aspek yang ketiga, profil belajar murid. Lalu apa yang dilakukan guru untuk mengetahui kesiapan belajar murid? Guru harus melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kemampuan masing-masing anak tentang kondisi murid dan kemampuan berpikir murid. Dan di sini anak tentunya mempunyai bakat yang berbeda-beda, di mana minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu, profil belajar murid itu yang seperti apa yang kita siapkan? Kita diantaranya harus mempersiapkan lingkungan, gaya belajar anak itu seperti apa, budaya yang ada di daerah itu seperti apa, terus kecerdasan majemuk di setiap kelas itu bagaimana. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Di sini ada yang pertama mengamati perilaku siswa, yang kedua mengidentifikasi pengetahuan awal, yang ketiga mereview dan merefleksi praktek pembelajaran, yang keempat bertanya dengan guru murid sebelumnya, yang kelima melihat nilai rapor sebelumnya, dan yang keenam menggunakan penilaian diagnostik dan formatif. Ini hanya sebagian saja, mungkin Bapak dan Ibu guru yang lain bisa menambahkan lebih dari ini. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Nah, diferensiasi konsep ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, keterampilan, pengetahuan, dan hal-hal lain yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Sementara diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih, memahami, atau memaknai dengan cara membedakan proses yang harus dijalani. Bagaimana dengan diferensiasi produk? Di sini, guru melakukan dengan cara menunjukkan bukti karya murid
yang dihasilkan seperti cerita, gambar, diagram, jawaban soal-soal latihan, ataupun jawaban soal-soal formatif yang diberikan oleh guru. Lalu, keterkaitan antar modul mulai dari modul 1.1 sampai modul 21 itu apa? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, kreatif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Hal ini untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menuju merdeka dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadikan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan saya bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.